Salam adik semua. Salam, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat berhari Minggu. Kita di minggu kedua ini. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Bagaimana adik semua? Udah siap untuk memuji Tuhan? Siap dong. Siap ya. Sini ada Om Panjaitan, ada Om BJ, ada Tante Grace yang menemani kalian untuk boleh memimpin pujian ini hari ini. Kita akan senantiasa untuk boleh muliakan nama Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Adik semua di rumah. Kita akan bangkit berdiri, ayo kita akan nyanyi pujian kita. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami terima kasih untuk pagi ini. Kiranya Bapa sudah menyertai kami sepanjang minggu ini, memberkati kami dengan begitu limpah. Dan pagi ini kami boleh ada, duduk diam untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Bapa kami bersyukur. Kami boleh ada sebenarnya ada itu karena kasih Tuhan. Berkati anak-anak kami di rumah. Kiranya untuk boleh senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih baik hamba-Mu yang akan memimpin pujian kami. Kiranya semuanya baik Grace akan membawakan firman Tuhan. Semuanya akan memberkati anak-anak kami semua yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau beracara bagi kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Ya, hari ini kita akan bersukacita buat Tuhan. Ya, Amen. kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki komitmen, ya, Amen. yang memiliki keyakinan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan apapun yang terjadi, kita harus tetap mengikut Yesus, Tuhan kita. Amen. Yang kita sembah. Amen. Yuk kita berdiri semua, kita naikkan pujian mengikut Yesus keputusanku. Amin. Amin. Ya, ikuti gerakannya. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, bertanggung Lagi. Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ikuti gerakannya dengan riang gembira. Sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lagi. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Iya, kalau sendiri dimanapun kita berada, tetap kita mengikut Yesus. Yesus. Karena Yesus adalah penolong kita. Ya, Yesus adalah batu penjuru kita. Dia yang selalu ada di dalam setiap, bahkan Dia yang menjadi pelindung kita. Amen. Yuk, kita tetap naikkan pujian bahwa Tuhan juga adalah gunung batu kita. Amin. Yeay. Kita bersukacita kepada Tuhan. Dan kita akan memberikan hidup yang terbaik buat Tuhan. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga Kota benteng. kota bentengku, bahwa Tuhan juga Penolongku. menolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Lagi. Aku percaya akan Dia, perlindunganku.
kita. Amin. Amin. Kita percayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Amin. Bahwa Dia adalah kita, yang melindungi kita, yang hadir dimanapun kita berada, rumah kita, dimanapun kita berada, ya. Jadi anak-anak Tuhan tetap semangat. Jadikan Tuhan adalah nomor satu di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita naikkan kembali pujian ini bahwa Tuhan juga yang menjadi batu kita. Bahwa Tuhan juga membantuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga menolongku. Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya Aku percaya akan Dia melindungiku. Aku percaya akan Dia selalu selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat berlindungnya yang tinggi. aku percaya Aku percaya akan Dia melindungiku. Aku percaya akan Dia selalu selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat berlindungnya yang tinggi. tempat perlindungan. Tempat berlindungnya yang tinggi. Iya, Allah adalah tempat perlindungan kita yang tertinggi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa ada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kami, yang menjadi sumber kekuatan kami, bahkan yang selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami semua. Amin. Berkati Tante Gege yang akan Ya. menyampaikan, dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Biar Engkau Tuhan beracara di dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman yang kami dengar menjadi firman yang hidup, yang menjadi sumber kekuatan di dalam setiap kehidupan Amin. kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Nah, adik-adik silahkan semuanya boleh duduk. Ya, hari ini tadi kan kita udah memuji Tuhan. Nah, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya udah duduk manis ya. Nah, hari ini kita akan dengar cerita tentang Yesus dibaptis. Nah, waktu itu Tuhan Yesus dari Galilea pergi ke Sungai Yordan menemui Yohanes Pembaptis. Karena Tuhan Yesus apa? Pingin dibaptis. Adik-adik, sebelum tante lebih lanjut, adik-adik pernah dengar nggak kata dibaptis itu apa? Ada yang udah pernah dengar? Coba lambain tangannya. Wah, ada ya. Ada yang udah pernah dengar ya dibaptis ya. Nah, Tuhan Yesus waktu itu apa? Pergi tuh ke Sungai Yordan. Dia nyamperin ke Yohanes Pembaptis. Aku mau dibaptis. Wah, waktu Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus, aduh, jangan. Harusnya aku yang dibaptis sama
Tuhan Yesus gitu. Udah itu tapi Tuhan Yesusnya tetap mau dibaptis. Gak apa-apa, cenah. Supaya firman Tuhan digenapi. Nih, akhirnya Yohanes Pembaptis mau membaptis Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masuk ke Sungai Yordan, dipegangin, udah itu dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Masuk ke dalam air, terus angkat lagi ya. Waktu itu tiba-tiba langit terbuka adik-adik. Langit terbuka dan turun burung merpati dan ada suara apa? Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Saat itu, saat Tuhan Yesus dibaptis, diangkat lagi, tiba-tiba ada kejadian langit terbuka dan ada suara dari surga yang mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah adik-adik, dari sini Tuhan Yesus tuh mau memberikan apa? Teladan ya, contoh buat kita semua. Jadi saat adik-adik dibaptis itu, adik-adik sedang apa? Sedang mengikuti teladan Tuhan Yesus. Namun sebelumnya, Tante, kalau yang dibaptis tuh yang boleh yang mana sih Tante? Semua orang yang sudah percaya dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah menerima nih. Boleh untuk dibaptis ya. Baptisan itu adalah tanda seseorang sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Jadi waktu misalnya tante atau di rumah, Tuhan Yesus saya undang, Tuhan Yesus hadir dalam hati saya, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu orang boleh dibaptis ya. Dan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus dibaptis, kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan juga ikut dibaptis ya. Karena itu juga merupakan apa? Bentuk kita bersaksi nih, cerita sama dunia bahwa kita itu sudah dilahirkan kembali adik-adik. Jadi saat kita udah dibaptis itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi dunia, orang-orang sekitar kita juga tahu, oh si Tommy itu sudah menerima Tuhan toh, dia udah lahir baru ya. Jadi itu sebuah kesaksian ya. Nah, baptisan adalah tanda seseorang itu sudah percaya sama Tuhan Yesus. Jadi sudah jadi miliknya Tuhan. Jadi sebuah tanda ya. Jadi kalau Tuhan Yesus dibaptis, adik-adik juga mengikuti teladan Tuhan Yesus dibaptis. Dan waktu adik-adik nanti kan, kalau adik-adik nanti dibaptis, nanti ada suatu kolam misalnya. Biasanya kalau kita zaman sekarang bukan di danau lagi, tapi di kolam berenang atau di tempat yang ada cukup airnya ya. Nanti adik-adik didoakan harus ikut katekisasi supaya adik-adik tuh lebih ngerti lagi apa sih itu baptisan ya. Nah, udah itu waktu adik-adik masuk ke dalam air, waktu masuk ke dalam air artinya apa? Artinya adik-adik udah mau ngelupain semua dosa-dosa, kesalahan mungkin dulu yang sering nyontek, mungkin dulu yang sering nyubit adik atau melawan orang tua, udah dilupain, dikubur waktu tubuh adik-adik masuk dalam air. Nah, saat dibangun itu adalah artinya dosa-dosanya itu sudah dihapuskan. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan apa? Hidup yang baru buat adik-adik. Jadi baptisan itu adalah suatu perintah juga dari Tuhan. Makanya Tuhan Yesus kan nurut kan sama Bapa. Kalau dibilangnya di firman-Nya harus dibaptis, Tuhan Yesus nurut. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Victory Kids yang hebat, kita juga mengikuti teladan Tuhan Yesus. Jadi
Syaratnya apa untuk dibaptis? Yaitu percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, adik-adik sampai di sini ada yang ditanyain enggak? Udah ngerti semuanya? Tadi baptisan itu untuk siapa aja? Coba. Baptisan itu untuk semua orang yang menerima Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan dan Juru Selamat. Jadi waktu adik-adik sudah berkomitmen, nanti pas aku mau dibaptis, kita ikut belajar apa itu tentang baptisan, terus kita udah ngerti dan kita berkomitmen mau dibaptis. Jadi adik-adik sudah mau melupakan nih, dulu kan aku kan dulu kan suka nyontek, dulu kan aku kan suka melawan papa atau mama gitu ya. Nah, hal itu sudah Tuhan Yesus ampuni saat adik-adik masuk ke dalam air. Ya, udah itu saat adik-adik dibangkit ya, itu adalah adik-adik sudah dihapus dosanya dan hidup baru di dalam Kristus. Jadi kalau ada yang tanya nih, kamu udah dibaptis belum? Itu tuh suatu hal perintah Tuhan. Jadi kalau perintah Tuhan sebaiknya kita apa? Kita ikuti selagi bisa ya. Misalnya adik-adik sehat, adik-adik sudah cukup dalam pemahamannya tentang baptisan gitu ya. Nanti suatu kali nanti pasti adik-adik ikut dibaptis ya. Karena baptisan itu adalah mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja sebagai anak Allah mau dibaptis. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita juga mau ya dibaptis ya. Oke. Nah, mari kita sama-sama buka firman Tuhan yuk. Kita lihat di Kisah Rasul 2 ayat 38. Yuk, coba Tante tunggu sampai semuanya dapat ayatnya ya. Kisah Rasul 2 ayat 38. Kita akan membaca ayat hafalan yuk. Semuanya bangkit berdiri, coba. Wah, Tante lihat nih, yang rajin-rajin udah pada berdiri nih ya. Kisah Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam Kristus Yesus. Yuk pelan-pelan kita coba ya. Kisah Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Nah, coba Tante tes adik-adik sendiri ya. Tante sebutin ayatnya, adik-adik ngomongin ayatnya apa ya? Kisah Rasul 2 ayat 38. Apa? Dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Good job, pintar semuanya ya. Nanti minggu depan dihafalin ya ayatnya. Nah, adik-adik, Tante mau kita semua ingat lagi bahwa apa? Baptisan itu adalah kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah penting sekali untuk kita itu apa? Nurut, taat sama perintah Tuhan. Walaupun adik-adik mungkin masih kecil, masih baru tahu, oh baptisan itu nanti kita masuk, dibaptis ke air, udah itu dibangun lagi. Tapi adik-adik udah tahu ya, kalau baptisan itu adalah suatu perintah Tuhan. Dan selanjutnya adalah kita meneladani dari teladan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus juga mau dibaptis, dia juga mau taat, terlebih kita. Selanjutnya yang paling penting itu makna baptisan adalah dosa kita saat kita terbenam di dalam air
Tuhan Yesus sudah ampunin ya. Jadi Tuhan Yesus tuh kalau udah ngampunin nggak nginget-nginget lagi. Jadi misalnya contohnya adik-adik kan merasa aku nggak layak deh, aku kan masih banyak dosa gitu, enggak ya. Saat kita sudah minta ampun, saat terbenam itunya udah ini Tuhan Yesus sudah nggak ingat-ingat lagi. Tapi kita udah menjadi apa? Sudah bangkit menjadi ciptaan yang baru. Jadi seorang Tommy yang baru ya. Jadi bisa dulu mungkin Tommy misalnya ada yang namanya Tommy enggak kan dicap nakal. Kata bu guru juga Tommy menakal ya biarin aja aku nakal. Enggak ya. Saat kita sudah dibaptis kita udah menjadi Tommy yang baru. Kita udah punya hidup yang baru. Gitu adik-adik. Jadi kita punya harapan aku tuh bisa berubah loh. Walaupun aku dulu dicap nakal. Entah mungkin sama papa atau mama sendiri atau guru mungkin ya nggak sengaja ngomong si Tommy mah emang gitu. Enggak ya. Sekarang Tommy udah punya identitas yang baru, identitas di dalam Tuhan Yesus. Jadi Tommy yang pinter, Tommy yang nurut gitu ya. Jadi adik-adik saat kita dibaptis itu Tuhan udah ngelupain semua hal-hal yang di belakang. Mau itu buruk, mau itu jelek ya. Tuhan ubah menjadi Tommy yang baru ya. Jadi kita semua sama-sama punya kesempatan untuk menjadi pribadi yang baru. Oke? Semuanya udah ngerti ya? Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa supaya kita juga mengerti firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah menjadi teladan bagi kami saat Tuhan mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kami juga mau Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kami juga mau memberi diri kami dibaptis Tuhan. Kami pengen Tuhan punya kehidupan yang baru, kami punya identitas yang baru, yang lama mungkin kami punya kesalahan, punya dosa ya Tuhan. Tapi kami punya pengharapan yang baru Tuhan saat kami dibaptis. Kami boleh punya pribadi yang baru, menjadi pribadi yang lebih baik, lebih lagi Tuhan sungguh-sungguh ya Tuhan. Kiranya Tuhan kuat kuasa Roh Kudus selalu pimpin kami Tuhan menjadi anak-anak yang semakin baik dari hari ke hari. Kami mau lupain Tuhan perkataan-perkataan orang yang sudah mencap kami sebagai anak nakal atau yang lain Tuhan, kami buang itu Tuhan di dalam nama Yesus. Sekarang aku adalah anak yang baik, anak di dalam Kristus Tuhan, itu yang aku mau pikirin ya Tuhan. Tuhan berkati papa mama kami Tuhan yang berjuang mencari nafkah. Kiranya Tuhan memberkati apa yang dikerjakan papa mama kami berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Segala apa yang kami rindukan, apa yang kami butuhkan, kami percaya Tuhan akan pelihara, bahkan mencukupkan dan melimpahkan. Terima kasih Tuhan. Berkati Om dan Tante sekolah minggu, juga guru-guru kami di sekolah ya Tuhan. Tuhan juga tahu segala permasalahan dan pergumulan mereka. Kiranya Tuhan yang selalu menjadi penolong bagi guru-guru kami ya Tuhan. Bagi papa mama juga, bagi kakak, bagi adik, bahkan untuk diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau Tuhan sudah ubahkan dari kami yang nakal menjadi baik Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk berubah. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota benteng.